Dikisahkan pada saat ekspedisi Gajah Mada ke Bali, diutuslah para patih yang gagah perkasa antara lain Arya Damar, Arya Sentong, Arya Kutawaringin, Arya Kenceng, Arya Belog, Arya Pengalasan, Arya Belotong, dan Arya Kanduruhan. Singkat cerita, terjadilah perang yang sangat sengit di Bali pada saat itu. Tetapi akhirnya semua tentara Bali dapat dikalahkan. Di antaranya, Ki Tambyak dapat dikalahkan oleh Arya Kenceng, sedangkan Ki Gudug Basur sangat kebal, tidak ditembus dengan senjata. Perang yang dahsyat antara Arya Kanduruhan dengan Ki Gudug Basur sama-sama kuat dan sama-sama kebal. Namun oleh karena Ki Gudug Basur hanya sendirian menghadapi Panglima Majapahit yang silih berganti menghadapinya, akhirnya Ki Gudug Basur tewas kepayahan kehabisan nafas. Kerajaan Bedahulu terkepung dari semua jurusan, pertempuran berkobar dan menimbulkan korban yang sangat banyak. Sementara itu, Pangeran Madatama, pemimpin perang pasukan Kerajaan Bedahulu, akhirnya gugur dalam pertempuran. Dan gugurnya putra mahkota ini menyebabkan sedihnya sang raja Bedahulu dan akhirnya wafat. Walau demikian, pertempuran tetap berlanjut yang dipimpin oleh Ki Pasung Grigis, dan pasukan Ki Pasung Grigis tidak mampu ditandingi oleh pasukan Gajah Mada. Hingga pasukan Gajah Mada merasa kewalahan, lalu kemudian menaikkan bendera putih sebagai tanda perundingan, yang kemudian sepakat untuk menjalin persahabatan antar keduanya. Di saat perdamaian itu terjadi, datanglah tiba-tiba kuda pengasih yang merupakan ipar dari Gajah Mada, membawa pesan agar Gajah Mada segera kembali ke Keraton Majapahit. Kesempatan yang baik ini pun dimanfaatkan oleh Gajah Mada, mengajak Ki Pasung Grigis pergi ke Majapahit dengan membawa emas manik sebagai tanda persahabatan. Setelah berada di Majapahit, Ki Pasung Grigis merasa dirinya tertipu, di mana ia menang perang, namun ia kalah taktik, karena menghadap Majapahit berarti kalah total. Pikirnya, sepeninggal Gajah Mada kembali ke Keraton Majapahit, demi keamanan Bali maka ditempatkanlah tentaranya di Pulau Bali sebagai berikut. Arya Kutawaringin di Gelgel, Arya Kenceng di Tabanan, Arya Dalancang di Kapal, Arya Belotong di Pacung, Arya Sentong di Carangsari, Arya Kanduruhan di Tangkas, Krian Punta di Mambal, Krian Jerudah di Temukti, Krian Temenggung di Petemon, Arya Demung Wangbang di Kertelangu, Sure Wangbang di Sukahet, Arya Wangbang di Bedahulu, Arya Melel Cengkrong di Jembrane, dan Arya Pemacekang di Bondalem. Selanjutnya, untuk meredakan kekecewaan Ki Pasung Grigis terhadap Majapahit, maka diangkatlah Ki Pasung Grigis menjadi menteri di Bedahulu. Dan untuk menguji kesetiaan Ki Pasung Grigis terhadap Majapahit, maka diperintahkanlah untuk menumpas gerakan Raja Sumbawa yang ingin melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Namun malang nasib Ki Pasung Grigis akhirnya tewas di tangan Dedelanata. Kembali lagi kepada semua tentara yang ditempatkan di seluruh wilayah Bali tersebut, kemudian menjadi cikal bakal berkembangnya seluruh keluarga wangsa yang ada di Bali. Singkat cerita, tersebutlah sekarang si Arya Kanduruhan yang menjadi Menteri Sekretaris Negara yang bertempat tinggal di wilayah Tangkas, Kelungkung, Bali,
Akhirnya memiliki keturunan 3 orang anak, di antaranya adalah anak yang pertama yaitu Arya Brangsinga, anak yang kedua yaitu Arya Tangkas, dan anak yang ketiga Arya Pegadepan. Selanjutnya, putra kedua dari Arya Kanuruhan yaitu Arya Tangkas diceritakan menjadi abdi setia dari Raja Dalem. Sampai suatu ketika, Arya Tangkas mendapat tugas untuk membunuh anaknya sendiri karena kesalahpahaman, di mana yang semestinya dibunuh adalah si pembawa surat yang merupakan penjahat kerajaan. Karena kehilangan anak satu-satunya, Arya Tangkas sangat bersedih dan berduka. Lalu sang raja pun bersimpati untuk memberikan istri mudanya yang sedang hamil 3 bulan kepada Arya Tangkas. Tetapi Arya Tangkas sempat menolaknya karena merasa tidak pantas dan berdosa. Tetapi ketika sang raja mengatakan bahwa itu adalah perintah, maka karena kesetiaannya, perintah itu pun diterimanya. Setelah 6 bulan, anaknya pun lahir dan diberi nama Pangeran Tangkas Kori Agung sesuai dengan pesan sang raja. Dan sejak saat itu, Pangeran Tangkas atau Arya Tangkas yang tinggal di Kertelangu, Badung saat ini, kembali berbahagia karena bisa meneruskan keturunannya seperti yang tertulis dalam prasasti. Prasasti agama desa kamu. Pangeran Tangkas Maputara Sang Kaluwung Agung Sakti sampun seda. Mungkin ide dalam ngicen bobotan Maputara Siki. Pangeran Tangkas Kori Agung Kicen Roh Kanuruhan Maputara merabi ring niluh kayu ayu mas Maputara kekalih Siki ini Gusti Lu Tangkas marabi ring rabi ring okan pasak agung ring pasak agung sapunika kaping kali Tangkas Kori Agung Maputara nem malingi kering Tangkas malingi kering aka malingi kering dauso malingi kering pesangkan malingi kering duduk malingi kering selap dirumi malingi kering duduk ring Tangkas Muku kekalih Banyar Tangkas Sani rinaka mecahan puniki tusan Sani ring pesangkan mecahan ring selak ring duduk sami mendesain rendang dulu wenten kalau ring rendang naniko pokok-pokok sani dan sejeroning wentenan ini Pangeran Tangkas
ngawit saking tanah Jawi kalau raut ring jagat Bali.